Halo learners, jumpa lagi dengan saya Dian Ekasari. Kali ini saya akan membahas tentang degrees of comparison. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering dihadapkan dengan pilihan, bukan? Untuk menentukan pilihan tersebut, tentunya kalian harus membandingkan pilihan-pilihan yang ada. Mana yang biasa saja, yang lebih baik, dan yang paling baik. Di dalam bahasa Inggris, hal tersebut dikenal dengan degrees of comparison. Dengan degrees of comparison, kalian bisa membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Tapi ingat, degrees of comparison hanya bisa digunakan untuk adjektif atau kata sifat dan adverb atau kata keterangannya. Sebelum kita belajar the degrees of comparison, kita tahu dan pahami dulu adjektif. Karena degrees of comparison berhubungan dengan adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan kata benda atau noun, kata ganti benda atau pronoun. Dengan demikian, tugas adjektif adalah untuk memodifikasi noun atau pronoun agar lebih spesifik dan menarik. Misalnya, the girl is beautiful. Keberadaan beautiful pada kalimat tersebut akan membuat lebih spesifik tentang the girl. Adjektif biasanya terletak di depan kata benda atau kata ganti. Namun, adjektif juga bisa berdiri sendiri jika menjadi pelengkap dalam sebuah kalimat. Contoh lain dari adjektif adalah good, pretty, intelligent, smart, ugly, dan lain-lain. Setelah tahu apa itu adjektif, sekarang kita akan mengenal tentang degrees of comparison. Degrees of comparison adalah kata sifat yang mengubah bentuk dan digunakan untuk membandingkan suatu hal atau beberapa orang dengan yang lain. Sebagian besar degrees of comparison dalam kata sifat ini banyak berkaitan dengan deskriptif adjektif atau kata sifat deskripsi dan deskriptif of quantity atau kata sifat jumlah. Degrees of comparison atau tingkat perbandingan digunakan untuk menunjukkan tingkat perbandingan pada kata sifat yang menyifati kata benda atau nouns. Dapat dilihat beberapa contoh dari tingkat perbandingan. Ada long, kemudian small, big, hot, cold, so, ada juga good and bad. Yuk simak penjelasannya. Dalam kata sifat ada 3 jenis degrees of comparison atau tingkat perbandingan, yaitu positif, komparatif, dan superlatif. Berikut penjelasannya. Positif degree tidak memberikan perbandingan apapun, hanya menunjukkan informasi suatu benda atau barang atau orang atau sifat maupun adverb menggunakan s. Contohnya, Sandra is as tall as Reza. Dalam gambar yang ada, tinggi Sandra sama dengan tinggi Reza. Kemudian yang kedua, comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki arti lebih. Kalian bisa menambahkan er di akhiran kata adjektif atau more sebelum kata adjektif dan adverb. Kemudian yang terakhir adalah superlative degree. Superlative degree digunakan untuk menyatakan yang paling. Superlative degree biasa digunakan untuk membandingkan lebih dari dua hal. Untuk menggunakannya, kalian bisa menambahkan est di akhiran dan most sebelum kata adjektif dan adverb. Di sini kita bisa melihat contoh komparatif dari kata funny adalah funnier dan untuk superlatifnya adalah funniest. Yuk kita simak contoh yang lain. The tree is not as tall as this tree. And then, the tree is taller than this tree. The last, I think the tree is tallest of all. Kalimat pertama menunjukkan positif, ditunjukkan dengan kata as tall as atau yang berarti sama tinggi. Kalimat kedua adalah komparatif, ditunjukkan dengan kata taller atau lebih tinggi. Dan kalimat yang ketiga adalah superlative degree, ditunjukkan dengan kata tallest atau paling tinggi. Melanjutkan pembahasan kita tentang degrees of comparison, saya juga ingin membahas tentang irregular comparison atau perbandingan tidak beraturan. Ada kata sifat dan kata keterangan yang mempunyai bentuk tidak beraturan.
Artinya, sifat dan keterangan itu tidak dapat ditambah er atau more untuk komparatif dan est atau most untuk bentuk superlatif. Kata sifat tersebut harus kita hafalkan karena mempunyai bentuk berbeda dalam kalimat perbandingan positif, komparatif, dan superlatif. Itulah sebabnya perbandingan ini disebut irregular comparison. Beberapa kata, sifat, dan keterangan yang tidak beraturan diantaranya ada bad, worse, wash, fa, father, fathers, fa, father, fathers, dan lain sebagainya. Demikianlah pelajaran bahasa Inggris untuk kali ini. Bila ingin menambahkan atau bertanya mengenai materi di atas, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Tapi sebelum diakhiri, lengkapi dulu latihan yang ada, biar paham ya. Oke, see you in another lesson, and bye-bye.